Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel YouTube Hasyim Asyhari. Ya, teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun ya. Buat semua teman-teman yang menonton video ini, semoga lancar rezekinya dan juga dilancarkan segala urusan dan dimudahkan segalanya. Dan tentunya yang masih punya hutang, ya kan, masih punya hutang semoga segera lunas ya. Karena biasanya ini masih banyak teman-teman kita ini yang punya hutang ya kan. Contohnya hutang pinjol lah, terus inilah ya kan, pinjaman online, terus game slot. Nah, itu yang bikin sesat ya. Karena kalau kita kebanyakan hutang ya repot juga ya kan. Ya semoga segera lunas dan dimudahkan segala urusannya ya teman-teman ya. Baik teman-teman semua, kali ini kita akan menonton sebuah video ya kan. Video ini diambil lagi dari channel YouTube Trend Publika ya kan. Nah, judulnya apa sih? Judulnya Wah Jenggot. Nih kan, wah jenggot Profesor Malaysia langsung rontok setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO. Wah, judulnya ini lumayan ya. Jadi membuat kita penasaran seperti apa sih kira-kira videonya ya kan. Mari kita tonton bersama. Namun sebelum kita tonton, tentunya teman-teman jangan lupa subscribe. Nah kan, subscribe ya kan. Kita subscribe lagi channel YouTube Trend Publika ya kan. Dan tentunya jangan sampai ketinggalan ya, channel Hasyim Asyhari ini perlu di-subscribe juga supaya lebih semangat untuk mencari video untuk kita tonton bersama ya teman-teman ya. Karena kemarin saya baca di komentar ya kan, ada juga Bang Hasyim ini telaten cari video ya kan untuk direaksi. Iya harus telaten ya kan. Ini salah satu channel dari Trend Publika juga kita ambil videonya untuk kita reaksi gitu ya. Buat teman-teman semua tentunya silahkan kalian tetap komen-komen karena saya tetap membaca komentar kalian ya. Oke, dan juga mohon maaf juga kalau tidak bisa ditanggapi satu persatu ya karena komentarnya sangat luar biasa ya, antusiasnya luar biasa banyak sekali untuk komen di video saya ini. Oke, baik teman-teman, langsung saja ke videonya tanpa basa-basi kita tonton bersama. Setelah bahasa Indonesia masuk UNESCO, tuh jenggot Profesor Malaysia langsung rontok. Waduh, rontoknya gimana ini? Ya, oh iya karena Enggak, Kak. jenggotnya Kami banyak bertutur ya. bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Aduh, Enggak, Kak. Kami bertutur bahasa Indonesia, Pak. Mana ada bahasa Indonesia? waduh, ini bahasa Indonesia di sini Pak di Kita Indonesia. tidak tahu apakah Profesor Abdul Muati sudah mengetahui bahwa Abdul bahasa Muati. Indonesia telah masuk ke UNESCO, menjadi salah satu bahasa resmi di lembaga dunia ini. Kalau mendengar berita itu, Mana ada mungkin bahasa ia amat Indonesia? terpukul karena bukan bahasa Melayu yang bisa masuk UNESCO, melainkan bahasa Indonesia. Barangkali saja, kalau ia tahu mengenai hal itu, jenggot pacik Profesor ini langsung rontok. Nih ya, baca. Mana ada bahasa Indonesia? Mana ada bahasa Indonesia? Ini ya jawabannya netizen. Tuh di UNESCO Prof, nggak bisa lihat ah. Waduh, netizen ini emang luar biasa ya teman-teman ya. Termasuk teman-teman ini yang lagi nonton ya. Tetap berikan tanggapan yang keren lah ya. Oke. Ilusi si Profesor mengenai bahasa Melayu yang hebat langsung buyar berantakan. Abdul Muati akan semakin frustasi karena dalam sidang UNESCO, Indonesia juga memaparkan dengan jelas kedudukan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Disampaikan ke UNESCO bahwa bahasa Melayu di Indonesia hanyalah salah satu dari ratusan bahasa daerah atau bahasa lokal di Nusantara. Kepala Badan Bahasa Indonesia mengatakan pula pada publik bahwa langkah pemerintah memasukkan bahasa Indonesia ke UNESCO karena selama ini selalu terjadi persaingan antara Indonesia dan Malaysia dalam urusan bahasa. Kita memahami bahwa bahasa Melayu amat penting bagi kaum Melayu Malaysia. Bahasa Melayu itu ibarat nyawa bagi kaum Melayu Malaysia. Bahasa Melayu adalah hidup mati kaum Melayu Malaysia. Hal itu terlihat dari rumusan tentang kaum Melayu atau bangsa Melayu versi Malaysia.
konsep Melayu Malaysia, Melayu asli plus palsu, beragama Islam, adat budaya Melayu, berbahasa Melayu. Oke, kita lanjut. Di Malaysia, yang disebut Melayu adalah orang Melayu asli maupun Melayu palsu yang beragama Islam. Mereka juga harus mengamalkan adat dan budaya Melayu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah, mereka pun harus berbahasa Melayu. Itulah sebabnya, kaum Melayu Malaysia yang konservatif berusaha mati-matian mempertahankan bahasa Melayu. Tapi yang jadi masalah adalah Malaysia tak hanya memberlakukan konsep Melayu yang aneh itu di negaranya sendiri. Mereka juga memperluasnya ke Asia Tenggara dengan konsep alam Melayu dan Mahawangsa Melayu. Itulah yang jadi persoalan, kenapa Malaysia memperluas konsep yang menyesatkan itu keluar negaranya. Sikap kaum Melayu Malaysia seperti itu jelas amat arogan dan sombong. Hanya karena kaum Melayu Malaysia ingin dianggap bangsa yang hebat dan besar, mereka tidak menghormati kedaulatan negara lain. Kaum Melayu Malaysia tidak menghargai konsep bangsa dan negara Indonesia, serta bahasa Indonesia, yang dikibarkan bahkan sebelum Malaysia merdeka. Dengan konsep Melayu yang sesat dan diperluas itu, Malaysia terus-menerus berusaha mengklaim bahasa Indonesia sebagai bahasa Melayu. Bahkan, mereka seringkali pula mengklaim budaya Indonesia dengan memakai konsep alam Melayu atau konsep Melayu yang diperluas itu. Padahal sebagian kaum Melayu Malaysia hanyalah diaspora atau serpihan dari suku-suku di wilayah Indonesia. Kaum Melayu Malaysia dan raja-raja Melayu di Malaysia juga merasa ikut memiliki Nusantara, bahkan merasa jadi penguasa Nusantara. Padahal nenek moyang mereka hanyalah pengkhianat Nusantara. Bangsa Indonesia memperjuangkan kemerdekaan dengan darah dan air mata. Tapi nenek moyang Melayu Malaysia adalah pemuja penjajah British. Dulu, raja-raja Melayu Malaysia juga berlindung di ketiak British. Negara Malaysia pun dibuatkan oleh British. Si Abdul Muati dan para profesor Melayu Malaysia yang sering berpikiran penuh dongeng dan halusinasi, seharusnya menyadari hal itu. Mereka seharusnya bercermin bahwa mereka tak lebih dari keturunan para pengkhianat Nusantara, yang sebenarnya tidak berhak atas warisan budaya dan bahasa di Nusantara. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas dongeng Profesor Melayu Malaysia. Konsep Melayu versi Malaysia yang aneh sebetulnya tidak ada masalah jika hanya berlaku di negara Malaysia. Masalahnya, tokoh dan pemimpin Melayu Malaysia berusaha memperluas konsep Melayu itu ke negara lain lewat dongeng alam Melayu dan Mahawangsa Melayu. Mereka pun suka mengklaim bahasa Indonesia atau melabelinya dengan kata Melayu. Hampir semua profesor Melayu Malaysia ikut menyebarkan dongeng yang sama. Berikut ini adalah salah satunya. Yuk kita simak ya. Oke, jadi emang benar sih. Kalau menurut saya, kalau masalah seperti itu mau di negaranya itu nggak masalah. Tapi kalau sampai menyebar ke Indonesia ataupun ke negara lain itu yang membuat masalah ya teman-teman ya. Oke. Melayu kita kena tahu dulu Melayu itu apa kan? Ini duk sibuk kata dia Melayu, hak ni bukan Melayu, hak tu bukan Melayu, hak ni tak berapa Melayu. Tapi bila kita tanya dia balik Melayu itu apa, dia tak tahu. Ada banyak takrifan Melayu sebenarnya. Yang salah satu yang kita pakai adalah berdasarkan kepada perlembagaan. Perlembagaan kita. Artikel 160 perkara 160 dalam kurungan 2. Itu takrifan kepada Melayu. Yang dikatakan Melayu itu apa? Nombor satu, orang Melayu itu mestilah beragama Islam. Maknanya, kalaupun kulit dia color sama dengan kita, tapi kalau dia tidak beragama Islam, dari segi perlembagaan dia bukan Melayu. Wow, harus agama Islam. Nah, ini sentimen keakraban kita dengan agama. Waduh. Muka betul-betul macam Melayu. Tapi agama Buddha. Tu bangkali Siam. Pergi ke Bali, Pulau Bali di Indonesia. Kulit macam kita belaka. Kulit macam kita belaka pakai songkok.
Pakai kain plekat lagi. Yang perempuan pakai kebaya lagi. Tapi pi duk sembah di dia punya pura, dia panggil pura. Hindu. Dia agama Hindu. Ikut perlembagaan kita artikel 160 itu bukan Melayu. Bukan. Ini yang pertama. Ini pun ramai orang tak tahu. Yang kedua, mengamalkan adat budaya Melayu. Apa dia adat budaya Melayu ni? Macam mana adat budaya Melayu ni? Sebab adat ini dia berubah-ubah kan. Banyak sekarang ni adat yang kita tinggalkan pun. Walaupun ada orang Melayu kata, biar mati anak jangan mati adat. Pernah dengar tak? Ingat aku tak pernah dengar lah. Mengamalkan adat budaya Melayu. Apa dia adat budaya Melayu tu? Masuk rumah tak pakai kasut. Itu salah satunya. Salah satu. Jangan ingat masuk rumah tak pakai kasut macam Melayu dah lah. Orang Korea pun masuk rumah tak pakai kasut. Susah sekali. Kalau ikut adat dulu lagi banyak. Makan nasi duduk sila lah, ni tak ada dah. Lah duduk di meja belakang. Duduk sila jam. Yang ketiga, bertutur menggunakan bahasa Melayu. Bahasa kita tu namanya bahasa Melayu ya. Ada orang kata bahasa Malaysia. Ada orang kata bahasa Malaysia kot, kan bahasa Melayu. Bahasa Malaysia ke bahasa Melayu? Ini ikut siapa bercakap lah. Kalau nak sebut betul-betul dari segi bahasa, nama bahasa kita itu adalah bahasa Melayu. Orang Indonesia kata bahasa Indonesia. Kan? Kami bertutur bahasa Indonesia. Mana ada bahasa Indonesia? Wah, ini. Mana ada bahasa Indonesia? Apabila dicari satu bahasa semasa penyatuan Republik Indonesia, dia tak boleh nak sebut bahasa Melayu kerana bahasa Melayu itu dipertuturkan oleh sekelompok kecil orang Melayu di Sumatera, di Jambi, di Palembang, di Riau. Itu bercakap Melayu macam kita. Termasuklah beberapa pulau, antaranya adalah Pulau Bintan di dalam Indonesia. Itu bercakap macam kita. Bukan macam kita di utara ni tak. Dia bercakap macam Johor Riau, orang Johor. Bahasa standard bahasa kita, bahasa standard. Bahasa surat. Tapi dia tak boleh sebut. Sebab kalau dia sebut bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan Indonesia, nanti orang Jawa tak mau bercakap. Sedangkan Jawa itu majoriti. Bugis tak mau bercakap, Aceh tak mau bercakap. Jadi disebutlah bahasanya itu bahasa Indonesia. Sebenarnya bahasa Melayu. Sebab bahasa ni dia mengikut ras etnik. Kita cakap orang putih kan, cakap orang putih. Kita cakap orang putih. Kalau tuan-tuan pergi ke Amerika, tanya dia apa bahasa dia bercakap. What language do you use? Di Amerika, dia akan kata I speak English. Saya tak pernah jumpa masa saya belajar di sana dulu pun orang Amerika kata I speak American. Tak. Dia kata I speak English. Sebab bahasanya bahasa Inggris, English. Walaupun asal bahasa itu adalah dari England. Jadi bahasa kita bahasa Melayu lah. Bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu. Dah beratus tahun dah bahasa ini menjadi bahasa komunikasi di rantau alam Melayu. Dalam istilahnya disebut lingua franca, bahasa komunikatif, bahasa yang dipertuturkan di alam Melayu, Semenanjung dan juga Nusantara. Nusantara itu artinya pulau-pulau, Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Borneo, Filipina, Selatan Tai itu termasuk dalam Semenanjung ini. Jadi dipertuturkan di 300 juta penutur. 300 juta penutur. Siapa pula ni? Klaim semua diklaim. 300 juta penutur. Ada orang kata ini bahasa yang kelima terbesar. Dan tentulah bahasa Melayu yang kita pertuturkan hari ini tidak sama dengan bahasa Melayu dulu. Ini sudah biasa, perkembangan bahasa, evolusi, perubahan bahasa mengikut masa. Tetapi tunjangnya itu adalah bahasa Melayu. Jadi kalau tuan-tuan hari ini sebut perkataan-perkataan komunikasi, implisit, komunikatif, masih
Oke, sementara stop dulu ya. Kalau menurut saya ketika ada pengembangan bahasa, kenapa nggak diganti aja ke bahasa Malaysia gitu kan, disempurnakan jadi biar lebih enak gitu ya. Oke, mohon maaf, ini dipotong sebentar ya. Bahasa Melayu. Begitulah guys, konsep Nah, Melayu udah Malaysia yang selesai juga juga. berdampak pada Indonesia. Ya, oke. Kalau menurut pendapat saya itu ketika ada pengembangan bahasa, tadi kan disampaikan juga bahasa kita ini bukan bahasa Melayu yang zaman dulu gitu kan. Nah, kenapa kenapa nggak bahasa Melayu yang sekarang itu diganti saja menggunakan bahasa Malaysia gitu kan. Jadi resmi gitu, jadi punya ciri khas tersendiri gitu kan. Sudah dikembangkan tapi bahasanya masih Melayu kan repot juga. Bisa dikatakan seperti Indonesia tadi gitu kan. Bahasa Malaysia ini bersumber tadinya dari bahasa Melayu gitu kan bisa juga seperti itu dan juga itu akan menjadi ciri khas dan juga bahasa pemersatu mereka gitu kan untuk seorang negara Malaysia gitu ya. Itu sih untuk pendapat saya ya. Jadi teman-teman juga bisa berpendapat silahkan komen di kolom komentar ya kan. Kolom komentar ini masih tersedia ya lebar untuk kalian untuk ngetik apapun, untuk komen-komen itu masih cukup untuk komen kalian. Tenang saja, saya selalu membaca komentar kalian ya. Jadi kemarin juga ada yang menyampaikan saran, Bang, jangan di-stop Bang ketika profesor lagi berbicara ya kan. Ini tadi saya stop sebentar nggak apa-apa lah. Karena juga udah mau habis juga ya. Tenang saja teman-teman semua, komentar akan selalu semua saya baca ya. Oke, terima kasih atas waktunya dan sampai jumpa lagi ke video berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe.